Sekarang tanya, tadi saya ketemu bunda mana tadi? Saya di depan disalami oleh ibu tadi, bertemu assalamualaikum tadi. Anaknya 7. Masya Allah, seusia-usia beliau, Pak. Seusia-usia beliau. Berapa putranya, Bu? Karena bertanya tentang putra saya bilang putra putri saya baru 4 orang kan. Tanya ibu berapa? 7. Hari ini pengecut semua kita. Iya, Pak. 2 anak cukup, laki perempuan sama. Orang gila yang bilang. Saya mohon maaf bahasa saya kasar, Pak. Loh, saya mau nanya, laki perempuan sama itu apa enggak orang normal apa enggak normal, Pak? Enggak, laki perempuan sama itu normal apa enggak normal? Tunjukkan ke saya. Itu, Bu, fisiknya enggak sama, rasa hati orang tua enggak sama. Buktinya gampang, Bu. Orang punya anak perempuan semua, pengen dong punya anak laki 1 aja. Orang punya anak laki semua, pengen dong punya anak perempuan 1 aja. Begitu punya anak laki perempuan, alhamdulillah Pak sudah lengkap. Beda, Pak. Enggak, dari mana analisa laki perempuan sama? Quran bicara walaisa dzakaru kal untha. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Quran bicara surat Al-Imran. Jadi kita ini, Pak, kalau kita analisa ulang semua ilmu kita, jangan-jangan itu kita yakini ternyata itu keyakinan Yahudi, Pak. Kita teriak-teriak takbir Allahu Akbar anti Yahudi, ayo kita boikot Yahudi. Oh, kita nih diri kita pemikirannya utuh Yahudi kok. Oh iya, wah apa wong trompet masih laku keras kok kalau malam tahun baru. Mau apa gitu, kita mau bicara apa? Anda mau takbir berapa kali? Anda mau takbir berapa kali, ya kan? Makanya mari gitu, kita lihat ulang, kita kaji ulang, kita pelajari ulang, kita lihat cara pola hidup kita, cara kita mendidik, cara kita berteknologi, cara kita berpolitik, cara kita berekonomi, cara kita bermasyarakat, keamanan. Dr. Abdul Halim Uwais sudah katakan, dan akhirnya peradaban bersinar Islam ditutup oleh Yahudi. Ini peradaban Yahudi hari ini, Pak. Kalau saya mau tanya dengan semua yang carut marut, saya kasih contoh dulu deh, saya kasih contoh dulu supaya tambah pusing, ya kan? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sekian banyak ciri khas Yahudi dalam Quran, betul? Quran sangat banyak bicara tentang ciri khas Yahudi, karakter Yahudi, segala macam, dan sayangnya itu semua sifat itu ada dalam diri saya, diri Bapak Ibu semuanya, tanpa kita sadar kita terima itu ilmu, ya kan? Maka pelan-pelan juga kita hilangkan itu, kita ilmui dulu gitu, supaya kita tahu, kita filter mana yang benar, mana yang salah. Kita lihat, salah satu ciri khas mereka adalah berbuat kerusakan. Dan itu kalau Bapak Ibu mau lihat surat yang sangat spesifik membahas tentang Yahudi, bagaimana Yahudi berhasil dikalahkan. Hari ini kan kita bicara bagaimana mengalahkan Yahudi, gitu. Kalau Anda ingin tahu bagaimana Yahudi dikalahkan, Anda cukup baca surat Al-Hasyr, surat ke-59. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat pakar tafsir, beliau mengatakan bahwa surat ini adalah surat yang disebut dengan surat An-Nadhir. An-Nadhir itu Yahudi Bani Nadhir. Dulu di Madinah zaman Nabi, Yahudi itu berkelompok-kelompok. Salah satu kelompok besar Yahudi adalah Yahudi Bani Nadhir. Peristiwa pengusiran Yahudi Bani Nadhir, bagaimana mereka yang kuat bentengnya, kuat persenjataannya, ternyata bisa dikalahkan dengan mudah oleh Rasul dan sahabat, Allah abadikan di surat Al-Hasyr. Di situ detailnya, Pak. Di situ tiga kelompok dibahas. Sebenarnya ada 4 sebenarnya, tapi yang manusianya ada 3 karena satunya setan, Pak. Yang satu adalah Yahudi sendiri, yang kedua Muhajirin Ansor, yang ketiga munafik. Baca surat Al-Hasyr. 3 kelompok ini dibahas, dan antum akan lihat kalau Yahudi dan Muslim yang dibahas menurut kita kan sederhana. Oh, itu memang pas, Pak, karena Yahudi Muslimin yang mengusir dari Madinah karena mereka berbuat curang dan mereka luar biasa memprovokasi perang dan seterusnya. Tapi pertanyaan penting, mengapa ada pembahasan munafik di Al-Hasyr? Ada yang tahu jawabannya? Apa hubungannya dengan Yahudi dan Muslimin, Bu? Kan pembahasannya adalah ini surat yang berbicara tentang Yahudi dan bagaimana mereka bisa dikalahkan, gitu kan? Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Huwallazi
akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Dialah Allah yang telah berhasil tadi mengusir mereka dengan pengepungan yang terjadi itu dari ahlul kitab Yahudi. Ini Yahudi Bani Nadir. Oke, kalau bahasanya Muslim Yahudi jelas. Tapi kenapa Quran Hasan bahas juga tentang munafik? Ada tahu? Ada yang tahu? Yang tahu angkat tangan. Yang bisa jawab hadiah dari Masjid Salman insyaallah nanti. Saya bilang ke panitia. Ini menarik, Pak. Kalau Muslim mau mengkaji ayat panduan kitab sucinya dengan detail, sedetail bahkan lebih detail dari ini, kita akan dapat panduan, Pak. Bagaimana Muslim bisa menghindari kejatuhannya, bagaimana Muslim bisa bangkit kembali dengan generasinya. Ada yang tahu? Kalau antum baca Sirah Nabawiyah ketemu, Pak. Cuma karena selama ini kita ngaku pecinta Nabi, sholawat sehari sekian kali, sejarahnya nggak pernah dibaca. Kan? Menyedihkan, Pak. Sholawat bagian dari perintah penting dalam Islam. Oh iya, nah, antum sholawatan sampai jam 1 malam, subuh nggak kelihatan, gimana ceritanya? Loh ya, coba cara kita berpikir kita rombak ulang. Mana yang wajib, mana yang sunnah kita nggak tahu bagaimana menyikapinya. Begitu kan persis sama kayak kita Idul Fitri, Pak. Walaupun ulama beda pendapat tentang hukum salat Id ya, saya tidak bicara hukumnya. Oke lah, yang sering kita pahami di negeri ini hukum salat Id sunnah, oke? Walaupun dikatakan wajib. Oke, tuh lihat. Orang sibuk nyiapin salat Id. Salat subuh gak ada di masjid. Gimana ceritanya itu? Gimana cerita kita ini? Gimana ceritanya? Cara kita berpikir tentang Islam ini bagaimana ceritanya? Ya. Jadi kembali, kenapa ada orang munafik di dalam surat Al-Hasyr? Apa Ustaz? Menjanjikan bantuan. Gimana? Menjanjikan bantuan apa, siapa, bagaimana? Itu di dalam surat Al-Hasyr. Al-Hasyr menyampaikan, beliau sampaikan luar biasa. Beliau sampaikan tentang ada janji bantuan dari orang munafik. Kalau kalian wahai orang-orang Yahudi diusir, kami ikut pergi sama kalian. Kalau kalian diperangi, kami ikut menolong kalian. Itu kan ada sejarahnya. Itu kalimat Quran. Dan dibalik itu ada sejarahnya. Karena tokoh munafik Abdullah bin Ubay itu yang membuat orang-orang Yahudi Bani Nadir yang sebenarnya sudah diancam oleh Nabi untuk segera meninggalkan Madinah dalam waktu hanya 1 minggu, dikasih waktu untuk silahkan keluar, silahkan bawa apa saja kecuali senjata, bahwa Anda boleh tinggalkan Madinah, tapi waktunya hanya seminggu. Nabi mengutus seorang sahabat mulia Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu memberikan ancaman. Mereka udah udah berkemas-kemas, siap-siap meninggalkan Madinah, tapi ternyata mereka tidak jadi meninggalkan Madinah. Apa sebabnya? Tadi tokoh besar munafik Madinah yang kalau sholat di belakang Nabi SAW, ikut jihad Nabi SAW, ya, nggak sembarangan. Kita sholat nggak pernah bermakmum ke Nabi kan? Nabi udah wafat masalahnya. Itu Abdullah bin Ubay makmum di Nabi. Kita jihad umpamanya, kita nggak dipanglimai oleh Nabi. Dulu Abdullah bin Ubay jihad dipanglimai Nabi SAW. Ya, ada Pak. Dia yang menawarkan bantuan kepada orang-orang Yahudi. Kenapa? Jangan pergi dari sini. Jangan pergi dari sini. Kita akan tolong kalian. Kita akan keluar bersama kalian. Kita diusir, kita keluar bareng-bareng dari Madinah ini. Ya, menjanjikan, menarik. Akhirnya Yahudi Bani Nadir bertahan, tidak jadi keluar. Nah, ketika itu lihat, ini Al-Quran. Walau ini ada sejarahnya 15 abad yang lalu, kan Quran ini panduan bukan hanya untuk zaman itu, untuk zaman hari ini, bahkan nanti zaman ke depan. Hari ini yang kita hidup di bawah peradaban Yahudi, maka ayat-ayat seperti itu hidup seakan baru turun hari ini, Pak. Bagi yang mempelajari itu ya, seakan hidup baru turun ayat hari ini. Bukankah itu panduan penting? Pokoknya gampang, selama orang munafik masih banyak bertebaran di sebuah negeri, maka pasti Yahudi kuat cengkeramannya di negeri itu. Itu kesimpulannya.
Bukankah mereka bertahan di Madinah akhirnya? Karena janji orang-orang munafik itu. Iya. Kalau Yahudi populasi penduduknya nggak banyak, nggak besar, dari dulu nggak pernah besar. Kalau muslimin masya Allah pertumbuhannya Pak. Muslimin tuh tadi kayak ibu anak 7, 10, 8 cepet Pak. Oh Yahudi yang ngajari kita udah nggak usah punya anak. Sekarang lihat Eropa berapa banyak negara, bahkan sebagian negara Asia itu sudah mengiming-imingi ngasih uang bagi siapapun bapak, ibu, suami istri yang mau melahirkan. Saking udah susah keluarga yang mau punya anak. Loh coba bingung sendiri kan akhirnya. Kemarin dilarang-larang punya anak. Sekarang begitu siap pada nggak punya anak, ternyata mereka bingung sendiri. Yang benar tuh Rasul. Tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang banyak melimpah kasih sayangnya, yang melimpah anaknya, ya? Karena aku kelak akan berbanyak-banyakan dengan umat nanti di hari kiamat. Itu Nabi SAW. Maka dari itu Bapak Ibu rahmati Allah, dengan itulah maka kita bisa belajar dari sana. Begitu Yahudi dalam Al-Quran digambarkan kerusakan yang mereka timbulkan bareng dengan munafik. Nanti baca surat Munafikun, Al-Hasyr juz 28, Al-Munafikun juz 28, betul? Baca. Nanti ketemu tuh. Ini memang sinkron nih berdua-dua nih. Pas memang. Dan selama munafik di tubuh muslimin masih banyak, Yahudi akan selalu kuat mencengkram di negeri itu. Simple. Karena Yahudi itu tidak banyak. Kalau bertarung fisik, ya antum tahu, antum lihat Gaza Palestina hari ini, ya kan? Betapa pengejutnya tentara-tentara Yahudi. Wah, dilempari batu, lari terkencing-kencing, mama. Anak kecil-kecil lemparin batu. Antum pernah lihat video Palestina di Gaza? Itu roket terbang di atas Gaza. Wah, duar. Anak-anak Gaza kecil-kecil main bola Pak, main bola nggak peduli. Tapi begitu lewat roket Hamas ke wilayah jajahan, ya, yang tempat mereka jajahan, ya, itu bukan masyarakat umum, tentaranya ngumpet, nangis ngumpet di kamar mandi, ngumpet. Sudahlah, kalau mereka tidak akan pernah besar selama muslimin tidak banyak munafiknya. Mereka tidak besar selama muslimin tidak lalai Pak. Mereka itu peluang besarnya paling kecil Pak. Makanya ini peradaban muslimin paling buruk ya begini. Mereka peluang, kalau Nasrani besar Pak, betul kan? Kalau dari dulu Romawi itu besar. Romawi itu ada timur ada barat. Timur ibu kotanya Konstantinopel, yang sekarang menjadi Istanbul. Aslinya adalah Islambul, atau asasnya Islambul, kota Islam. Dari Konstantinopel diubah nama jadi Islambul. Romawi Barat, ibu kotanya Roma. Dan Konstantinopel Roma disebut Nabi dalam satu hadis riwayat Ahmad, hadis sahih disahihkan oleh Syekh Albani. Tuh lihat kan? Besar. Dan sampai hari ini kalau Konstantinopel sudah pernah diislamkan, dan sekarang juga masuk di wilayah negeri Muslim Turki, sampai sekarang Roma belum. Kalau Romawi besar, kalau Yahudi nggak ada secara mereka di zaman sejak itu. Mereka hanya masyarakat terbuang Pak. Tapi kenapa mereka bisa berkuasa hari ini dengan jumlah populasi sangat sedikit? Betapa muslimin sudah sangat lalai. Di sisi itu muslimin sudah sangat lalai. Baik. Mereka berbuat kerusakan di berbagai bidang. Di semua bidang, semua kehidupan, semua lini, semua bidang ilmu, mereka berbuat kerusakan. Mau ilmu apapun, mereka merusak segala hal. Mereka masuk kemanapun, ilmu agama mereka rusak. Ilmu hadis mereka ikut merusaknya. Ya, saya dulu jurusannya hadis Pak. Mereka bisa merusak hadis. Jangan salah. Ketika antum tahu nama Snook Horgronya kan? Tahu ya? Tahu Snook Pak? Nggak tahu. Ini musibah nih Pak. Ini musibah negara ini diobok-obok sama Snook, anak mudanya nggak tahu Snook. Ibu-ibu pernah tahu Snook? Nama Snook Horgronya?
Ibu tahu? Snuk horo-horonya betul? Ibu tahu? Orang Belanda yang masuk Islam tapi hanya pura-pura. Nenek kita tahu. Wallah, ini nenek, betul nek, usia berapa nek? 76. Ya, Bu? 76. 76. Saksikan, Pak. Usia beliau 76 tahun. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Bu. Allah berikan kesehatan, Allah berkahi insyaallah. 76 tahun tahu snuk horo-horonya. Anak muda agak ngerti apa-apa coba. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Musibah besar negeri ini memang. Kita tidak pernah tahu akarnya. Snuk itu pernah di Indonesia menghancurkan wilayah pertahanan terakhir muslimin yaitu Aceh. Tidak tahu kita snuk itu. Snuk itu mendapatkan ucapan terima kasih karena dia profesor di Universitas Leiden di Belanda. Di dalam buku Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadhil Hadith, bukunya 8 jilid, tebel-tebel, panjang-panjang bukunya segini, enggak lazim. Itu buku yang membuat adalah orang-orang orientalis di Belanda di Universitas Leiden yang dipimpin oleh Profesor Dr. Winsing, dan di mukotimah dia mengucapkan terima kasih pada snuk horo-horonya. Sampai hadis Nabi, itu ilmu hadis itu buku isinya, ini buku ini isinya. Kalau sekarang kan kita sudah punya teknologi komputer, kita sekarang sudah banyak teknologi yang mudah sekali untuk kita mencari sesuatu. Kita tinggal ketik search keluar gitu ya. Dulu tidak begitu. Umpamanya ketemu hadis begini, apa hadis yang antum hafal? Innamal a'malu binniyat, maunya gitu ya. Atau pengen tahu sanadnya, maka antum harus pergi ke kitab-kitab hadis kan. Ada di mana Pak? Supaya kita keluarkan sanadnya, kita kaji, kita cek sanadnya dan seterusnya, sahihkah, tidak sahihkah, apa seterusnya. Itu untuk nyari di kitab mana. Zaman dulu bagaimana? Search-nya itu gimana caranya? Maka buku 8 jilid ini memudahkan sekali. Kalau ada hadis mau panjang mau pendek, Anda cuma ingat satu kata, Anda akan ketemu di kitab mana saja, di jilid berapa, di halaman berapa. Itu yang buat tidak ada satupun yang muslim, termasuk snuk yang dapat mengucapkan terima kasih. Jadi mereka, dan itu tujuannya awalnya adalah agar mereka memudahkan buat mereka untuk menyerang hadis Nabi SAW, dan mereka pelajari sedetail itu. Mereka belajar sedetail itu, ya kan? Kalau kita Arba'in Nawawi nggak selesai dari kapan juga, ngajinya nggak selesai buru-buru ngafalnya. Arba'in Nawawi yang cuma 42 hadis, teman. Tak selesai gitu. Ayo Pak. Jadi mereka itu masuk sampai ke sana. Masuk sampai ke sana. Sampai ke ilmu agama. Mereka masuk ke berbagai bidang ilmu. Semua. Kalau tidak dia rusak ilmunya, dia rusak tujuannya. Berbagai macam cara pokoknya. Umpamanya apa nih yang antum anggap netral? Teknologi gitu ya. Karena di TTB Anda anggap netral, itu Anda anggap ya kan? Anggaplah netral, saya nggak mau bicara teknologi yang rusak. Oke, anggaplah netral. Oke, saya setuju lah. Tapi lihat teknologi digunakan untuk merusak. Memang ada Pak? Loh, tanya yang jujur sama para teknokrat kita. Teknologi untuk merusak. Pak petani Pak di negeri ini mengeluh tentang biji yang susah dan mahal didapat. Benih. Anda tahu sebabnya? Zaman dulu, zaman saya di kampung, saya orang Jawa Timur di kampung, itu gampang. Nenek saya asal nanam jagung, dipanen jagungnya, terus besok mau nanam di tempat yang sama jagung lagi umpamanya, sudah tinggal yang tua dikeringkan, nanti sebagian dijual, sebagian dimakan, nah sebagian dibenihkan ulang. Betul? Sama kan, di Sunda juga sama. Hari ini tak begitu. Beli benih, karena benih yang ditanam itu menghasilkan jagung yang istimewa, kan? Besar-besar segala macam, diambil, ditanam, hasilnya jelek. Anda tahu sebabnya? Teknologi sebabnya. Betul, ada orang yang tugasnya memang hanya memandulkan benih. Itu nuraninya di mana? Tanyakan, nuraninya di mana? Ini kan urusannya orang yang bisa dibeli. Kasih aja gaji besar segala macam, gampang kan? Kasih.
Jadi memang sudah luar biasa. Akhirnya kemudian lihat betapa kemudian sulitannya para petani. Nah, puncak ilmu Zionis itu di dua ilmu kalau kata Syekh Muhammad Qutb. Ilmu Zionis itu puncaknya di dua ilmu. Yang satu adalah ilmu pendidikan, yang dua ilmu psikologi. Ya terserah, orang psikologi pendidikan tersinggung kan itu urusan antum ya kan. Yang ngomong juga bukan saya itu, antum protes Syekh Muhammad Qutb sudah meninggal rahimahullah taala kan. Betul. Kenapa dua ilmu itu disasar? Paling besar oleh Zionis, gampang jawabannya. Karena inilah ilmu yang menghasilkan manusia, betul? Yang satu mengurusi cara berpikir, pendidikan, cara bersikap, cara berpikir, cara memutuskan jadi ilmuwan seperti apa segala macam. Yang kedua bicara tentang jiwa manusia. Manusia. Dan unsur terpenting di peradaban adalah manusia.